Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Putra. Selamat datang di channel Kita Sehat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makanan-makanan apa saja yang wajib dihindari pada pasien yang mempunyai penyakit MAH atau penyakit lambung. Misalkan seperti gastritis atau peradangan pada lambungnya, ataupun juga GERD, di mana asam lambungnya naik ke atas ke daerah kerongkongan sehingga menimbulkan rasa tidak enak pada dada dan di sekitarnya. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang menderita penyakit MAH atau penyakit lambung ini. Penyakit MAH atau penyakit lambung ini merupakan suatu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Banyak sekali pasien mengeluhkan dia merasa rasa tidak enak di dadanya, nyeri ulu hati. Nah, penyakit lambung ini atau penyakit MAH ini merupakan suatu sindroma atau kumpulan gejala yang terdiri dari gejala rasa tidak enak di dadanya, kemudian rasa nyeri di ulu hati, kemudian rasa perutnya terasa kembung, kemudian pasien sering sendawa, bisa disertai dengan mual ataupun muntah. Nah, pada penyakit MAH atau penyakit lambung ini, misalkan seperti GERD ataupun gastritis, dapat disembuhkan. Sehingga mungkin dari teman-teman yang menderita penyakit ini sebaiknya periksakan diri ke dokter. Kemudian perlu teman-teman tahu bahwa selain kita mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter, wajib kita melakukan perubahan gaya hidup. Misalkan menghindari makanan-makanan yang dapat memicu terjadinya asam lambung yang berlebihan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan, memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, makanan-makanan apa saja yang wajib harus kita hindari pada pasien atau orang-orang yang menderita penyakit MAH ini. Makanan pertama yang wajib kita hindari pada pasien MAH atau pasien penyakit lambung yaitu yang pertama makanan berlemak. Makanan berlemak misalkan seperti gorengan. Gorengan yang sering kita beli di pinggir jalan, baik itu pisang goreng, kemudian ada kentang goreng, dan juga singkong goreng, wajib kita hindari. Selain itu juga ada makanan seperti daging merah yang terdapat pada kambing ataupun sapi yang tinggi akan lemak juga wajib kita hindari. Hal ini disebabkan karena pada makanan yang tinggi lemak ternyata oleh lambung akan dicerna lebih lambat sehingga akan menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan. Selain itu juga makanan yang tinggi akan lemak ini juga dapat menyebabkan melemahnya otot kerongkongan bagian bawah. Perlu teman-teman tahu bahwa antara kerongkongan dan juga lambung terdapat satu klep atau pintu. Nah, normalnya setelah kita makanan masuk ke lambung, klep yang bagian kerongkongan bagian bawah itu nutup, terkunci secara rapat. Fungsinya untuk mencegah agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Pada kondisi yang pasien yang punya penyakit GERD ataupun penyakit MAH lainnya, hal ini dapat menyebabkan klep itu tidak terkunci secara rapat sehingga asam lambungnya dapat naik ke daerah kerongkongan sehingga akan menimbulkan rasa tidak enak pada dadanya atau seperti rasa terbakar. Kemudian yang kedua yaitu makanan pedas. Nah, makanan pedas ini juga wajib dihindari pada pasien yang mempunyai penyakit MAH, baik itu GERD ataupun gastritis, karena makanan pedas ini dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebihan sehingga dapat mengiritasi lambung dan memperberat keluhan MAH-nya. Kemudian yang ketiga ada mie instan. Siapa sih yang nggak suka mie instan? Termasuk saya juga suka mengkonsumsi mie instan. Tapi pada pasien-pasien yang punya penyakit MAH, penyakit lambung, wajib menghindari mie instan. Karena pada mie instan itu akan tinggi akan karbohidrat, juga mengandung lemak yang tinggi. Nah, karena mie instan ini juga oleh lambung akan diprosesnya secara lambat, sehingga pengosongan lambung terjadi terlalu lama, sehingga produksi asam lambung akan berlebihan, sehingga akan memperberat keluhan dari penyakit MAH itu sendiri. Kemudian selain itu juga makanan-makanan yang mengandung asam juga termasuk di dalamnya.
Jadi kalau makanan yang mengandung asam seperti jeruk yang asam, yang kecut, itu juga akan tidak boleh dikonsumsi pada orang yang menderita penyakit lambung ini. Karena apabila makanan terlalu asam dan juga kecut juga akan merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Kemudian yang kelima itu ada coklat. Ternyata coklat yang sangat enak ini juga ternyata tidak boleh diberikan pada orang yang menderita penyakit lambung ini. Karena ternyata di coklat itu mempunyai kandungan kafein dan juga metilsantin. Nah, kafein ini akan merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Sedangkan metilsantin ini dapat menyebabkan melemahnya otot di bagian kerongkongan bagian bawah atau klep yang tadi saya jelaskan tadi. Sehingga klepnya tidak nutup secara maksimal, sehingga asam lambung dapat naik, sehingga menimbulkan gejala seperti terbakar di dadanya. Kemudian berikutnya kopi. Ternyata kopi juga tidak boleh diberikan pada orang yang menderita penyakit asam lambung ini. Karena ternyata di kopi mengandung kafein sehingga merangsang peningkatan produksi dari asam lambung itu. Nah, selain itu juga yang terakhir, yang ketujuh, itu ada alkohol. Nah, alkohol ini juga tidak baik dikonsumsi pada orang yang mempunyai penyakit asam lambung. Karena alkohol ini selain dia meningkatkan produksi asam lambung juga akan menyebabkan iritasi pada lambungnya. Sehingga akan memperberat keluhan dari penyakit lambung itu sendiri. Nah, itu tadi 7 makanan yang wajib dihindari pada pasien-pasien yang punya penyakit lambung. Misalkan seperti GERD ataupun penyakit peradangan pada lambungnya atau gastritis. Selain itu juga, pada pasien-pasien yang menderita penyakit lambung, diwajibkan untuk berobat kepada dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih baik agar penyakit lambungnya ini dapat sembuh dan terkontrol. Selain itu juga, pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit lambung, sebaiknya tidak makan dalam porsi yang besar. Alangkah baiknya pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit lambung, makannya sedikit-sedikit tetapi sering. Dan juga pada saat tidur, bantalnya bisa agak ditinggikan untuk mencegah agar asam lambungnya tidak naik ke atas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai makanan-makanan yang wajib dihindari pada pasien yang menderita penyakit lambung, misalkan seperti GERD ataupun gastritis. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!